Propaganda Gerakan 3A Jepang. 1942, Jepang telah menguasai Indonesia. Dari radio dan baliho, rakyat sering mendengar slogan baru, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia. Ini adalah bagian dari propaganda bernama Gerakan 3A. Jepang ingin rakyat percaya bahwa mereka adalah pembela Asia, pelindung negara-negara Asia dari imperialisme Barat. Tapi rakyat mulai sadar bahwa meskipun Jepang bilang mereka pelindung, kenyataannya rakyat tetap dibebani kerja paksa, sumber daya diambil, dan kebebasan dibatasi. Gerakan 3A pun lama-kelamaan dianggap hipokrisi. Sidang BPUPKI 1 Juni dan PPKI. Setelah beberapa tahun pendudukan, dibentuklah BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh Jepang, supaya tampak Jepang mendukung kemerdekaan. Pada sidang pertama, 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dibahas dasar negara. Berbagai tokoh nasional mengusulkan nilai-nilai seperti persatuan, kemanusiaan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno tampil dan menyampaikan 5 sila yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Peristiwa Rengas Dengklok. Setelah Jepang semakin lemah karena Perang Dunia II, golongan pemuda tidak sabar ingin kemerdekaan. Terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada 6 Agustus 1945. Soekarno dan Hatta dibawa secara paksa ke Rengas Dengklok oleh pemuda. Tujuannya agar mereka tidak terpengaruh tekanan Jepang agar proklamasi dilakukan secepatnya dan atas nama bangsa, bukan sebagai bagian dari propaganda Jepang. Setelah kembali ke Jakarta dan menyiapkan proklamasi. Berikut adalah audio pada saat hari proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pelepasan proklamasi terbentuklah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pada 18 sampai 22 Agustus 1945 yang sidangnya menghasilkan keputusan besar-besaran mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi bangsa Indonesia, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP sebagai badan pembentukan presiden sampai terbentuknya lembaga hukum dan legislatif lainnya, pembagian wilayah menjadi provinsi-provinsi, pembentukan departemen kementerian, dan pembentukan Badan Keamanan Rakyat sebagai cikal bakal. Kemerdekaan itu sangat penting bagi bangsa kita. Kenapa? Karena saat itu rakyat tidak punya suara atau nasibnya sendiri. Hidup di bawah tekanan penjajah. Dengan kemerdekaan, rakyat bisa menentukan sendiri hukum dan pemerintahannya. Bukan lagi pemerintah bangsa asing. Ada kedaulatan, semua urusan negara diurus oleh orang Indonesia untuk kepentingan Indonesia. Bagi bisa dibebas dari eksploitasi, bisa merawat budaya sendiri, bahasa sendiri, dan membuat masa depan yang diinginkan.